Ketika aku terbangun, aku melihat Ana sedang menangis dan menepuk-nepuk pipiku. Setelah sadar, aku pun memeluk dan mengajak dia kembali. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Di dalam kamar, Ana pun menanyakan apa yang terjadi denganku. Tadinya aku pun mau memberitahukannya. Tapi karena takut dia panik, akhirnya aku pun bohong kepadanya. Aku hanya bilang bahwa aku sedikit pusing setelah keluar dari kamar mandi. Pagi pun tiba. Ana mengajak aku untuk pergi ke dokter. Tapi aku menolaknya dengan alasan sudah sehat. Pagi itu, aku mengajak Ana untuk pulang dulu ke rumahnya. Dengan alasan aku kangen kepada ibu dan bapaknya. Jadi, sepulang kerja nanti, aku bisa ke rumahnya. Tapi Ana menolak dengan alasan capek. Aku pun mulai bingung. Ya sudah, kamu ajak sepupumu ke sini, biar kamu ada temennya, kataku. Tapi lagi-lagi Ana menolak. Gak usah, aku sendiri juga lebih nyaman. Lagian kan ada AC. Entah kenapa, mendengar kata AC, hatiku semakin tidak enak. Ya sudah, aku pergi ya. Aku pun pamit. Sepanjang jalan aku hanya memikirkan Ana. Sesampai di kantor, aku pun menelpon Ana, memastikan dia baik-baik saja. Setelah mengalami kejadian semalam, aku pun menyalakan CCTV agar aku tahu keadaan di rumah. Pukul 4:30 sore, di mana aku bersiap pulang kerja, tiba-tiba aku melihat Ana berbicara sendiri, seperti ada lawan bicaranya. Tapi, yang terlihat di CCTV, Ana sedang berbicara sendiri dan berjalan keluar rumah. Aku yang panik cepat-cepat pulang. Sialnya, di jalan aku terjebak macet. Aku pun berkali-kali menelpon Ana, tapi tidak pernah diangkat. Hatiku semakin tak karuan. Setelah 1,5 jam melewati macet, akhirnya aku pun tiba juga di rumah. Dan benar saja, setelah aku tiba di rumah, Ana tidak ada di rumah. Aku pun semakin panik dan takut. Aku berteriak-teriak memanggil Ana, tapi tak ada jawaban juga. Akhirnya, berbekal senter, aku pun keluar menuju ke kebun. Aku masuk ke dalam kebun sambil memanggil Ana. Setelah berjalan selama kurang lebih 45 menit, akhirnya dari kejauhan, aku melihat seseorang sedang tidur di gundukan tanah. Aku dengan panik membangunkannya. Sayang, bangun, ngapain kamu tidur di sini? Tak lama kemudian, dia pun bangun. Aku dengan cepat membangunkannya, karena aku juga takut. Karena lokasinya ada di tengah kebun pisang, ditambah hari yang sudah gelap. Akhirnya Ana pun bangun. Dia tidak sadar kalau dia telah tidur di mana. Aku pun berencana menggendong Ana karena dia terlihat lemas. Ketika aku membukukan badan untuk menggendong Ana, tiba-tiba senterku menerangi sebuah tulisan. Dan setelah aku perhatikan, ternyata tulisan itu adalah papan nisan kuburan. Sontak, aku kaget sekali. Dan setelah aku baca, ternyata nama yang di batu nisan itu adalah
AC. Aku pun dengan cepat menggendong Ana untuk pulang. Aku tak menyangka bahwa Ana tadi tertidur di atas makam AC. Ketika sampai di rumah, aku pun membuka baju Ana dan membuangnya, karena bajunya kotor oleh tanah kuburan. Ana, yang masih terlihat lemas, akhirnya sadar dan bangun. Yang, aku pusing banget. Ya udah, kamu tidur dulu. Baru saja aku berkata begitu, tiba-tiba terdengar suara pintu ada yang membanting. Yang lebih menyeramkan lagi, tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa cekikikan. Spontan, Ana pun memelukku dengan erat. Kami yang panik di dalam kamar hanya bisa menguatkan satu sama lain. Tiba-tiba, setelah itu terdengar suara orang jatuh tepat di depan pintu kamar kami. Lalu, tiba-tiba pintu kami seperti dicakar-cakar. Oleh seorang wanita sambil mengeram. Dan kemudian, pintu kami dipukul-pukul dengan keras. Spontan, aku menelepon teman-teman untuk datang ke rumahku. Dan untungnya, beberapa temanku sigap datang ke rumahku. Kami, yang masih ketakutan di dalam kamar, hanya bisa berdoa dan berpasrah. Tak lama kemudian, lampu rumah mati. Suasana semakin mencekam, dan tiba-tiba terdengar suara orang mandi dengan tergesa-gesa. Setelah semuanya hilang dan lampu pun menyala kembali, kami yang sudah dibanjiri keringat dingin di dalam kamar hanya bisa menunggu teman-temanku untuk datang. Ternyata teman-temanku tak kunjung datang. Aku pun mencoba untuk menghubunginya lagi, dan jawaban mereka pun sama, bahwa mereka tak dapat menemukan alamat yang aku kirim. Di dalam hatiku bercampur marah dan takut. Akhirnya, aku pun memberanikan diri untuk keluar dari rumah ini. Tapi Ana ketakutan untuk keluar kamar ini. Aku pun mencoba membujuknya, meyakinkan bahwa aku berani. Akhirnya Ana pun setuju. Akhirnya kami keluar dengan perlahan. Baru saja kami tiba di ruang tamu, tiba-tiba krek, lampu rumah kembali mati. Yang membuat panik Ana saat itu juga pingsan. Aku hanya bisa memangku Ana yang sedang besar perutnya. Aku pun mencoba berbagai cara untuk membangunkan Ana. Di dalam kegelapan, Ana berdiri di depanku. Lalu dia berlari sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tapi anehnya, meski gelap, Ana tidak menabrak barang satupun yang ada di rumah. Awalnya aku pun tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya. Tapi akhirnya, aku paham bahwa dia tengah kerasukan. Aku hanya bisa menangis sambil berdoa melihat istriku seperti itu. Untung saja, kejadian itu tak berlangsung lama. Ana pun kembali pingsan, dan dengan cepat aku memeluknya kembali. Aku mencoba menenangkannya kembali dan membangunnya masuk ke dalam kamar. Dengan tergesa-gesa, aku masuk ke dalam kamar. Dan dengan cepat-cepat, aku mengunci pintunya. Tak lama kemudian Ana pun bangun. Dia hanya bisa menangis. Karena penasaran, aku kembali membuka laptop
dan melihat CCTV kembali. Ternyata benar, AC itu adalah hantu yang menghuni rumah ini. Entah bagaimana ceritanya, AC bisa ada di rumah ini. Dengan rasa takut, aku mencoba memperhatikan AC yang ada di luar kamar kami. Dia terlihat berjalan membungkuk dengan rambut keriting yang sedikit basah. Tapi, kali ini dia memakai pakaian layaknya kuntilanak putih dan panjang. Wajahnya pucat dan sedikit memar. Terlihat, dia berjalan mengelilingi dan terbang dari lantai ke lantai 2. Setelah lama aku memperhatikannya, tiba-tiba AC menembus pintu kamar pembantu itu, dan dia pun menghilang. Aku pun kemudian menutup laptopku dan memutuskan untuk tidur malam itu, karena Ana terlihat tidur pulas. Baru saja aku menutup mata, tiba-tiba tanganku dipegang erat oleh Ana. Aku pun melihat ke arahnya. Astaga, bukan main kagetnya. Antara kaget, marah, dan takut. Saat itu aku melihat Ana dengan mata yang melotot seperti menahan sakit. Ternyata AC saat itu sedang duduk di atas perutnya yang sedang besar. AC dengan pakaian putih, rambutnya yang keriting dan wajah yang memar. Dia tertawa cekikikan sambil menduduki perut Ana. Tapi ketika aku pukul, pukulanku hanya menembus AC, dan AC pun menghilang. Dan pintu kamar kami pun terbanting dengan sendirinya. Bersamaan itu, terdengar suara cekikikan yang semakin lama semakin jauh dan semakin menghilang. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak tidur sambil menunggu pagi. Aku pun mencoba menguatkan mataku, walaupun sudah sangat ngantuk sekali. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Please subscribe untuk terus menonton video cerita bergambar selanjutnya. Semangat percaya.